Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Kabar bahagia yang akan mampu menghentikan air matamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the word, ada Six of Wands, ada Four of Pentacles, Queen of Cup, dan di sini juga ada Four of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the word. Saya merasakan kayaknya ada sosok yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Kayaknya sebentar lagi akan ada sosok yang hadir dalam kehidupan kamu. Ini sesuatu hal yang mendebarkan ya. Mendebarkan saat seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu, saat ada sesuatu hal atau sesuatu hal yang istimewa yang nantinya kamu terima. Oke, ini bisa tentang kejutan besar untuk kamu, tentang seseorang yang mungkin sudah lebih prepare ya, sudah lebih mempersiapkan sesuatu hal yang istimewa untuk kamu. Ini bisa tentang seseorang yang tiba-tiba melamar kamu, seseorang yang ingin serius sama kamu, seseorang yang ingin langsung berkomitmen dengan kamu. Ya pastinya tetap ada tahapan-tahapannya ya, tetapi di sini ada seseorang yang pengen serius, artinya nggak mau main-main. Oke, ini juga apa ya, kayaknya ini adalah kabar bahagia untuk kamu ya, yang akan mampu untuk menghentikan air mata kamu. Karena bisa saja saat ini sebagian kamu dalam kesedihan, bisa saja sebagian kamu baru saja putus cinta, atau baru saja mengakhiri sebuah hubungan karena ada kebohongan, ada pengkhianatan. Ya artinya di sini ada yang pergi ninggalin kamu, tapi akan ada yang datang dalam kehidupan kamu. Ya mungkin di sini pastinya punya jeda ya, antara kamu ditinggalkan dengan seseorang yang hadir ini. Kayaknya memang punya jeda, tapi kayaknya jedanya nggak cukup nggak lama. Tapi pastinya di sini kamu masih butuh, pastinya ada perasaan ragu ya, ada perasaan takut juga, ada perasaan khawatir juga, karena kamu baru saja disakiti. Tiba-tiba ada orang yang pengen berkomitmen dengan kamu, tapi di sini saya melihat kamu masih ragu, oke? Masih ragu untuk benar-benar bisa menerima. Tapi berlahan, oke? Berlahan mulai pulih ya, perasaan itu mulai pulih. Kamu mulai bangkit ya, karena di sini udah nggak ada penyesalan. Karena di sini kesalahan itu bukan berasal dari kamu. Jadi kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya. Berhak untuk mendapatkan kebahagiaan lagi.
Jadi meski ada sebagian kamu yang saat ini ya mungkin baru saja ditinggalkan, atau saat ini masih dalam kesendirian, atau masih sudah cukup lama dalam penantian seseorang yang tepat, yang tulus, yang benar-benar berani berkomitmen, saya merasa dalam waktu dekat ya seseorang ini akan hadir dalam kehidupan kamu. Oke, jadi untuk kamu yang masih dalam penantian, kayaknya akan ada kebahagiaan lagi untuk kamu, sesuatu hal yang bisa bikin kamu tersenyum lagi. Ini tidak hanya tentang sebuah hubungan aja ya, ini juga bisa tentang awal yang baru, tentang pekerjaan, oke, tentang usaha atau karir atau bisnis. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Jadi ada sesuatu hal yang akan dimulai dalam kehidupan kamu, sesuatu hal yang lebih indah, sesuatu hal yang istimewa. Oke, itu yang saya rasakan. Di sini ada Six of Wands. Ini bisa tentang dari seseorang dari masa lalu bisa, atau bisa tentang orang yang baru kamu kenal, tetapi udah chemistry-nya udah dapet. Oke, udah dalam banget ya, udah merasa nyaman, udah merasa nyambung, udah merasa satu frekuensi, udah merasa udah yakin aja kalau ini adalah yang tepat. Dan ini energinya bisa sudah berlalu ya, atau mungkin saat ini, atau hal-hal yang baiknya akan datang untuk kedepannya. Saya merasakan di sini ya energi seseorang yang kayaknya begitu kuat ya, seseorang yang sudah lebih mempersiapkan diri, seseorang yang ya bisa dikatakan sudah lebih mempersiapkan kehidupan yang baru untuk kamu ya, masa depan yang baru untuk kamu. Oke, jadi untuk kamu yang masih dalam kesendirian, masih belum percaya, atau mungkin masih nggak mungkin ketemu dengan yang tulus, nggak mungkin ada yang benar-benar berani berkomitmen dengan situasi dan kondisi yang saat ini kamu jalani, kayaknya nggak bakalan ketemu dengan orang seperti itu. Atau mungkin di sini kamu menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang yang di sini jadi tulang punggung keluarga untuk orang tua, untuk anak-anak. Jadi kamu merasa mustahil nggak akan ada orang yang benar-benar berani untuk berkomitmen, mengingat beban yang ada dalam kehidupan kamu. Ada ya yang mungkin punya perasaan seperti itu. Tapi di sini saya melihat ya ini yang kayak ada harapan, ada keinginan yang benar-benar terwujud tentang kehadiran seseorang. Oke, tentang sesuatu hal yang baik ya, yang positif di sini. Ya kayaknya hal-hal yang mustahil itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu ya. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Oke, karena bisa saja perpisahan atau mungkin perceraian atau apapun yang gagal dalam kehidupan kamu, justru itu adalah awal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu, jalan untuk kamu dipertemukan dengan seseorang yang terbaik di sini. Di sini ada Four of Pentacles, dan saya melihat sosok ini ya, dia melihat kamu bukan tentang apa yang terjadi di masa lalu ya, bukan tentang apa yang menjadi beban dalam kehidupan kamu, atau mungkin bukan tentang kegagalan atau perpisahan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, tapi dia merasakan ini adalah yang terbaik, ini adalah yang dia cari. Ya mungkin di sini dia tidak dapatkan ketenangan, kedamaian dengan orang lain, dan dengan kamu dia mendapatkan hal itu. Jadi semua kekurangan kamu itu tertutupi dengan ya mungkin dia merasa kayak ada sesuatu hal yang beda, sesuatu hal yang mungkin tidak dia dapatkan dari orang lain. Itu yang membuat dia yakin dan percaya untuk bisa bersama kamu. Artinya dia tidak lagi melihat melihat penampilan atau melihat fisik atau melihat apapun, tapi yang dia nilai adalah kayak sesuatu hal yang dari hati itu mampu menyentuh hati. Di sini ada chemistry-nya, ada rasa yang kuat, di sini ada energi yang kuat. Artinya ya Tuhan memberikan jalan untuk kamu dan dia dipersatukan. Begitu juga dengan kamu.
Kamu juga tidak lagi melihat seseorang itu dari penampilan luarnya saja. Kamu sudah tidak lagi melihat seseorang itu hanya karena keinginan sesaat, hawa nafsu atau ambisi, tapi sudah lebih realistis, oke? Sudah lebih dengan logika, sudah lebih memikirkan untuk kedepannya, tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk kedepannya. Itu. Jadi kamu berusaha untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari satu sisi ya, karena setiap orang pasti punya punya latar belakang tentang masa lalu, tentang apapun yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Tapi yang kamu lihat saat ini adalah dia yang sekarang dan untuk masa depan. Itu yang kamu lihat di sini. Ada Queen of Cup dan memang berjalannya waktu, perasaan itu mulai kembali terbuka ya. Kamu mulai kayak mulai menyadari nggak mungkin nih, nggak bisa nih kamu terus-terusan seperti ini. Artinya kamu harus move on. Oke, artinya kamu harus lebih berdamai dengan masa lalu, tentang apapun yang udah nyakitin kamu, tentang siapapun yang udah ninggalin kamu, seseorang yang udah mengkhianati kamu. Jadi di sini ya kamu berpikir ya bahwa ini adalah jalan Tuhan ya. Ada yang memang ditakdirkan untuk kamu ya, meski terkadang ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang bikin kamu sedih, tapi pada akhirnya itu akan terbayarkan ya, dengan kehadiran sosok yang kamu merasa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Kamu merasa hidup lagi di sini. Kamu merasa punya arti lagi. Kamu punya semangat lagi ya. Kayaknya di sini tidak hanya sebagai pasangan aja, tetapi banyak hal-hal yang positif yang akan dia berikan untuk kamu. Jadi bersiap untuk kehidupan yang lebih baik ya. Saya melihat di sini ada Four of Wands. Saya melihat kamu akan berani untuk melangkah, meski takutnya pasti ada ya, khawatirnya itu pasti ada, ragunya itu pasti ada, tapi kamu berusaha untuk mengendalikan semua itu. Jangan sampai justru kebalikan ya, jangan sampai justru ketakutan yang mengendalikan kamu ya, pada akhirnya kamu nggak akan berani untuk melangkah, yang pada akhirnya kamu akan stuck di situ-situ aja. Jadi timbulkan keberanian, kepercayaan di diri kamu untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru, karena ini udah jalannya. Oke, jadi nggak ada yang perlu kamu salah-salahkan ya, nggak ada yang perlu kamu sesalkan, karena memang itu tidak kesalahan dari kamu. Ya untuk orang yang ninggalin kamu, ya pada akhirnya akan ada rasa penyesalan bagi dia di saat dia melihat kamu udah bahagia dengan yang lain, atau bisa saja dia belum bisa move on ya, belum bisa move on dari kamu nantinya. Tapi apapun itu, kamu sudah tidak terlalu memikirkan, karena saat ini kamu fokus terhadap kehidupan kamu, kebahagiaan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada imagination, ada time to play. Di sini ada simple pleasure, ada beyond the edge. Dan di sini juga ada accepting challenge. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini tentang tentang sesuatu hal yang sangat kamu dambakan, tentang sesuatu hal yang sangat kamu impikan yang benar-benar akan terwujud ya. Ini bisa tentang penantian seseorang, penantian dalam ingin perubahan dalam hidup. Dan saya melihat ini adalah saatnya untuk kamu benar-benar jujur terhadap diri kamu sendiri ya, untuk tidak terlalu keras terhadap diri kamu sendiri, untuk lebih lembut, untuk lebih mengikuti alur kehidupan, untuk lebih tidak terlalu menutup diri karena apa yang pernah terjadi di masa lalu. Oke, saya melihat di sini ini adalah saatnya untuk kamu kembali melangkah ya, kembali memulai sesuatu hal yang baru dengan sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi di sini kamu juga nggak muluk-muluk juga ya, nggak mau memaksakan juga, nggak mau mentargetkan juga, tapi lebih kepada menginginkan sesuatu hal yang lebih baik aja. Oke, kamu berharap yang lebih baik dalam kehidupan kamu, meski mungkin butuh waktu, butuh proses. Artinya kamu nggak mau menggebu-gebu. Kamu
kamu sangat dengan pertimbangan yang matang, lebih dewasa, lebih bijak dalam segala hal ya. Ya mungkin dalam permasalahan kamu tidak lagi fokus terhadap permasalahan, tetapi lebih fokus bagaimana cara kamu untuk bisa menyelesaikannya. Artinya kamu tidak lagi mau mengungkit-ungkit apa yang pernah terjadi dulunya. Oke, kamu nggak mau ungkit-ungkit lagi, kamu nggak mau ingat-ingat lagi ya. Artinya kamu sudah lebih, ya kalau kamu ngingat itu, kamu udah bisa tersenyum. Artinya ya kamu udah tidak ego lagi. Kamu sudah tidak ego lagi terhadap sesuatu hal yang ya lama-lama nyakitin kamu juga, lama-lama bikin kamu semakin tertekan juga. Jadi ya udah, lepasin aja tentang apa yang udah terjadi di masa lalu. Jalani hidup kamu untuk kedepannya. Ya untuk orang yang mungkin udah nyakitin kamu, ya bisa saja dia kembali untuk minta maaf ya, untuk minta maaf atau bahkan untuk kembali lagi dengan kamu. Ya di saat kamu udah move on. Tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih punya komitmen ya terhadap diri kamu sendiri untuk berani melakukan sebuah penolakan, untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini tidak baik lagi untuk kamu. Artinya kamu sudah lebih logika, sudah lebih realistis, sudah nggak mau terlalu bucin ya, sudah tidak mau dikendalikan oleh hal-hal yang justru nantinya bisa saja menyakitkan kamu. Oke, dan ini adalah sesuatu hal yang yang positif sebenarnya. Perubahan kecil yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu ini akan membawa kamu kepada perubahan yang besar. Karena di sini kamu sudah mampu untuk mempertahankan diri kamu. Oke, mempertahankan diri kamu ya artinya udah cut orang-orang yang kamu rasa hanya menambah beban dalam pikiran kamu, menambah masalah dalam pikiran kamu. Udah kamu berani udah ngatakan tidak ya, melakukan penolakan. Meski awalnya ya sebagian kamu kayak terlalu baik ya, terlalu menjaga perasaan orang, terlalu takut untuk nyakitin perasaan orang, terlalu mengerti, terlalu memahami. Tapi kamu lupa, kamu di sini juga punya perasaan, kamu juga punya hati yang untuk dijaga, untuk bisa dijaga. Jadi saat ini ya fokus kamu adalah tentang diri kamu. Ya bukan berarti itu egois ya, bukan berarti seperti itu, tetapi lebih kepada melindungi diri kamu, waspada terhadap sesuatu hal yang nyakitin. Ya artinya saat ini kamu ada fokus terhadap kebahagiaan di diri kamu, fokus terhadap bagaimana caranya kamu mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Dan tentunya untuk bisa sampai kepada kehidupan yang lebih tenang, lebih nyaman, selalu ada aja ya tantangannya, ujiannya, cobaannya. Ya memang ya terkadang sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, ya kamu dipertemukan dulu dengan orang-orang yang tidak tepat. Ya mungkin harus ada perpisahan dulu, ada perceraian dulu, ada kegagalan dulu, barulah kamu bisa menemukan seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu. Seseorang yang kayak mampu membuat kamu menjadi kayak hidup lagi, merasa dicintai, punya arti lagi, ya punya gairah baru dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, kehidupan yang baru ini bisa benar-benar kamu miliki. Tentunya dengan seseorang yang benar-benar tulus, seseorang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun yang saat ini sedang menimpa kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap menghadapi, untuk tetap berani, untuk tetap menjalani. Yakin ya, semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.